Selamat datang di Kebal IT. Di video kali ini kita akan melanjutkan serial Laravel 12 kita plus Livewire 3, di mana video kali ini kita akan membuat fitur searching, lalu kita membuat fitur paginet, serta kita akan membuat fitur pagination. Baiklah, langsung ke tutorialnya. Yang pertama kita buka Laragon kita, lalu klik Start All seperti biasa, lalu buka terminal, lalu Laragon sudah bisa kita close. Lanjut, kita buka cd gudang, enter. Lalu kita buka kode spasi ether. Dan selanjutnya jangan lupa buka websitenya ya. Kita buka dari www, klik kanan ini pada Laragon, www, pilih ke gudang. Oke, sambil menunggu kita langsung masuk ke bagian app, Livewire, lalu superadmin, lalu user, lalu pergi ke index. Nah, lanjut kita buka websitenya dulu, /superadmin user/index. Nah, ini datanya. Kenapa datanya tampilnya 10? Karena kita paginet sebesar 10 di sini. Nah, untuk dari itu kita akan membuat yang pertama ya. Kita akan buat di sini nanti pagination-nya, lalu di sebelah kanan searching-nya, dan di bawah di sini paginet, ini searching, dan di bawah pagination. Nah, pertama kita pergi dulu ke bagian resource, ke bagian views, lalu ke bagian superadmin, ke Livewire, ke superadmin user index. Nah, di sini kita akan buat dulu tampilannya. Oke. Nah, kita buat tampilannya di atas table-nya ya. Kita cari table. Nah, ini di atas table ya. Pertama, kita buat dulu satu buah div ya. Untuk pembungkusnya, di mana di dalam satu div ini akan ada dua div ya. Akan ada dua div. Yang pertama itu div, lalu seperti ini. Nah, untuk div yang pertama kita isi dengan paginet. Kita menggunakan yang namanya select. Oke. Nah, di sini namanya bisa kita hapus. ID juga bisa kita hapus sih. Kita kasih dulu optionnya. Nah, option di sini saya kasih nilai 10. 10 seperti ini. Kita buat ada 4 ya. Nah, lalu kita isi 25. Lalu kita isi 50. Dan terakhir kita isi 100. Oke, jadi kalau kita refresh, nah di sini ada 10, 25, dan 100. Jangan lupa, karena kita pakai bootstrap ya, tambahkan form control. Oke, nah dia lebih cantik seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini terlalu besar ya, kita bisa perkecil dia dengan menggunakan yang namanya call ya. Kita kasih call, coba call 3 gitu. Oke, nah masih kepanjangan, coba call 2. Nah, call 2 sudah bisa lah ya saya rasa. Nah, setelah itu di bagian div-nya ini, supaya tidak terlalu rapat dengan tabelnya, kita kasih margin bottom ya. Class margin mr bottom MB ya. Margin bottom itu MB singkatannya, kita buat 2. Nah, jadi lebih berjarak. Kalau kurang kita rasa kasih 3. Nah, ini lebih berjarak lagi. Oke. Sip. Nah, setelah itu kita akan membuat fungsinya ini berhasil ya. Jadi kalau kita buat 100, maka yang tampil itu sebesar 100. Oke. Nah, yang pertama kita harus buat yang namanya dulu pagination di bagian paginet di bagian Livewire ya. Nah, di sini kita harus panggil ya. Yang pertama itu ada public $paginet sama dengan, nah seperti ini, titik koma. Oke. Nah, untuk ketika pertama kali halaman dimuat, kita buat nilai defaultnya itu sebesar 10 ya. Nilai 10. Lalu setelah di sini kita ambil 10, akan kita kirim ke dalam ini. Kita kirim dengan menggunakan $dis, tanda panah seperti ini, lalu paginet. Oke. Maka nilai yang di sini itu akan dikirim ke sini dan ditampilkan ke sini. Oke. Nah, kalau diubah ini tidak terjadi apa-apa karena memang bawaannya 10. Nah, ketika kita pindahkan ini seharusnya nanti berubah ya ketika 25. Nah, cara itu gimana untuk mengganti nilainya ini di bagian Livewire ya, itu kita pergi ke sini, Livewire superadmin user index. Nah, kita akan buat yang namanya wire model ya. Kita cari tadi div-nya. Nah, ini. Sini di select ini kita kasih yang namanya wire
model sama dengan paginate. Nah, oke. Nah, tetapi ketika kita pingin 25, 50, 100 ini langsung dieksekusi atau direspon langsung, kita tinggal tambahin namanya dot live seperti ini. Oke. Jadi wire model dot live paginate. Nanti ini akan dikirim ke sini. Nilainya akan diisi ke sini lalu dikirim ke sini dan ditampilkan ke sini ke halaman ini. Oke, kita refresh. Kita coba ya. Saya sekarang akan buat ini 25. Nah, ini berhasil ya jadi 25 dan dia perubahannya live ya langsung karena kita pakai yang namanya model.live nih. Ini ya. Nah, ketika saya buat 50, maka nilainya langsung berubah jadi 50. Oke ya, begitu juga kita buat 100. 100. Sip, sudah berhasil ya. Berarti kita sudah berhasil menampilkan fitur dari PagiNet. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk membuat yang namanya fitur pagination. Ini PagiNet, lalu di bawah nanti kita akan buat fitur pagination. Nah, itu gampang. Yang pertama kita pergi ke bagian, sebentar, kita pergi ke bagian ini ya. Di bagian view, LiveWire, Super Admin, User Index. Nah, di bagian ini kita akan panggil sebuah pagination ya. Di bawah table, pastikan di bawah table ya. Kita buat dengan nama $user links seperti ini. Nah, kenapa $user? Karena kita akan memanggil si $user di sini. Jadi kita panggil $user. Ketika kita refresh, nah maka akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini masih berantakan ya. Nah, gimana cara memperbaikinya? Kita tinggal kasih sebuah tema ya. Temanya itu di bagian LiveWire ini. LiveWire Super Admin User Index. Kita akan buat sebuah tema ya. Kita kasih protected, lalu kita buat pagination time. Itu sama dengan kutip 1. Kita pakai bootstrap. Lalu titik koma. Ketika saya refresh, lihat ini belum terjadi apa-apa ya. Nah, kita coba dengan tambahi ya. Kita di sini use with pagination. Nah, seperti ini. Titik koma. Bukan user tapi use ya. Oke. Lalu kita refresh. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini lebih cantik ya. Nah, ini 1, 2. Nah, ini sudah berhasil ya. Datanya sudah berubah itu. Nah, bisa dilihat. Oke. Kenapa pakai ini? Supaya ada temanya. Kalau ini kita hapus, coba kita lihat. Nah, dia seperti ini kan. Nah, jadi berantakan ya, besar kali tanda-tanda panahnya ini. Nah, ini. Nah, maka kita pakai ini. Kita refresh, nah dia jadi kelihatan lebih rapi. Nah, ini 1000 data ya. Kalau kita cek di database, ini 1000 data. Kita tampilkan 10 data dari 1000 data. Kita pergi ke halaman 100. Nah, ini sudah bisa ya. 9, 100. Nah, ini berubah terus. Gimana kalau per 100? Oke. Sebentar, ini kita hapus dulu. 100. Sebentar ya. Kalau dia 100, berarti dia di halaman pertama. Oke. 100. Nah, maka pagination-nya seharusnya ada 10 kan. Nah, ini ada 10 ya. Pas ya. Nah, ini ada 10 pagination. Oke. Baiklah, kita sudah berhasil membuat yang namanya fitur pagination. Pagination. Nah, sekarang kita akan membuat fitur searching ya di kanan. Ini kita pastiin dulu data di database-nya itu berapa. Coba kita cek ya, root. Kita enter ini ya. Sambil menunggu, ini kita buka e-gudang. Kita pergi ke bagian user. Nah, di sini pas ya 1000 data. Oke. Lanjut kita akan buat fitur searching di sebelah kanan sini ya. Nah, caranya gimana? Kita harus buat dulu tampilannya. Otomatis kita buka tampilan di LiveWire di user index ya. Nah, pastiin di bagian atas tadi kita buat dua div ya. Nah, ini dua div. Nah, sekarang di div yang kedua. Kita akan membuat pakai input type aja ya. Pakai input type-nya text ya. Kita kasih placeholder. Masukkan pencarian.
Oh, kita buat aja gini ya. Pencarian. Seperti ini, kita refresh. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini pencarian. Kita kasih kelas dulu biar lebih cantik ya. Kelas. Kita kasih kelas form control. Kita refresh. Nah, ini lebih bagus ya. Sip. Nah, sekarang saya akan buat dia jadi sejajar ya, bukan atas bawah seperti ini. Nah, caranya tinggal tambahi di bagian sini ya. Kita kasih dia display flex ya, berarti di flex. Maka dia akan jadi sejajar. Nah, saya mau dia kiri kanan. Kiri dan mentok ke kanan. Berarti tinggal tambahi justify content between. Nah, nih. Oke, kita refresh. Nah, maka dia jadi ke kanan seperti ini. Oke. Kalau dirasa terlalu kecil, kita tambahi call-nya saja. Kelas call 6 contoh. Refresh. Nah, ini sudah jadi lebih besar ya. Oke. Nah, sekarang ketika kita ketik ini harusnya datanya berubah secara langsung ya, live ya. Nah, sama seperti PageNet, ini kita ambil dia, copy ya. Kita kasih dia di sini. Tapi kita ganti nih namanya search. Oke, pencarian. Seperti ini. Nah, ketika kita sudah punya model live search, kita tinggal bermain di sini. Oke. Nah, tadi kan public PageNet ya. Nah, saya maunya sekarang search. Apa yang kita cari? Untuk halaman default, dia tidak ada mencari apapun. Jadi kita kosongi seperti ini saja. Nah, lalu gimana di sininya? Kita tinggal panggil dia seperti ini. Ini kita enter dulu ya. Kita kasih tanda panah seperti ini. Oke. Lalu di sini saya cari dia ya, where, di mana. Yang pertama kita mau mencari kolom apa dulu. Ketika kita ketik di sini, misalnya di sini kita buat ini hang ya, hang raw atau raw gitu. Nah, dia akan mencari di kolom nama ya. Lalu kita akan mencari raw ini kalau mana tahu ada di kolom email ya, dan di kolom role mana tahu ada kan gitu. Jadi yang pertama kita harus buat satu-satu. Pertama raw di kolom nama. Jadi kita buat nama, koma ya. Lalu kita buat like seperti ini. Lalu si raw ini kita buat ini di search ini kita panggil search-nya ya. Kita panggil $this tanda panah search seperti ini. Maka kan kita ketik di sini contohnya si raw. Si raw masuk dalam model live di search. Si search dipindahkan ke sini. Nanti di sini jadinya si raw kalau di belakang layar, oke? Nah, lalu si raw ini dipindahkan ke dalam sini. Tapi kita nggak cukup di sini. Kenapa? Karena si raw ini kita harus tentukan si raw ini kata sebelumnya dan kata sesudahnya itu diikutkan atau tidak. Contoh seperti ini. Saya mau cari nilai raw. Nah, raw ini sebelumnya kan ada kata hang. Dia diikutkan atau tidak? Ya, tentu saja kita ikutkan ya. Jadi di sini kita kasih kutip-kutip titik seperti ini. Kita kasih persen. Oke. Jadi kata apapun sebelum si raw ya, itu diikutkan. Oke. Jadi kalau ada misalnya dokter raw, nah itu diikutkan. Contoh ya, walaupun kita ketiknya raw. Lalu setelah itu, setelah kata raw, saya juga mau diikutkan juga. Jadi contoh hang raw Chris gitu, ada Chrisnya di ujung, maka itu akan diikutkan juga. Jadi tinggal kita tambahkan titik, kutip satu, kita kasih persen seperti ini. Oke, maka seluruh teks yang intinya ada si raw-nya, mau dia itu cuma satu kata si raw, atau dia berada di tengah-tengah, atau dia di depan, ataupun di akhir, maka dia akan diikutkan. Oke, kita refresh. Nah, ketika kita ketik ya, raw, lihat, di sini raw yang dia terakhir itu dimasukkan ya. Lalu ada raw di tengah-tengah ya, karena di sini ada huruf L. Ini dimasukkan juga, dan ini sama ya. Kita tes yang lain. Kita buat Chris. Nah, lihat ini Chrisnya terakhir ya. Karena ada ethylene di depannya dimasukkan juga. Lalu ada Chris di depan. Kata berikutnya diikutkan juga ya, Christopher. Sama, nah ini yang di tengah Chrisnya ya. Ini si Chris lebih banyak contohnya. Oke. Nah, sekarang kalau kita hapus, nah contoh saya mencari ini, si Chris. Ketika saya paste, nah si Chris nggak ada. Kenapa? Karena kita belum masukkan dia ke bagian pencarian di email. Karena kita masukkan hanya berdasarkan nama. Maka dari itu, ini tinggal kita copy saja. Ya, kita copy.
Lalu di sini kita kasih tanda panah, kita paste, dan jangan lupa tambahkan or atau ya, where. W-nya huruf besar seperti ini. Tinggal kita ganti namanya email. Maka ketika kita refresh Okris, lihat si Okrisnya sudah kebaca di sini di bagian email. Oke. Jadi mana tahu teman-teman butuh untuk pencarian di roll juga, tinggal copy saja ya. Ininya ke bawah seperti ini. Tinggal kita ganti dengan roll seperti ini. Oke ya. Maka dari itu untuk table ini sudah selesai ya. Kita sudah bisa melakukan paginate. Ini namanya paginate. Kita juga sudah bisa lakukan searching ya, live langsung. Lalu kita juga sudah bisa lakukan pagination seperti ini. Oke ya. Jadi mungkin video kali ini sampai sini saja. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.